Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'du. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, terutama sehat dan sempat, hingga malam ini kita bisa lanjutkan lagi kajian kita. Doa, rahmah, dan berkah senantiasa juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, bisa kembali kepada kita menjadi syafaat di akhirat. Mari kita awali kajian kita pada malam ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di latihan, ya, latihan memahami. Ya, ada beberapa kalimat, ya, sambil pemahaman itu kita coba kaitkan dengan pemahaman terkait dengan bentuk, ya, yang bisa kita pahami dari ciri, kemudian itu digunakan untuk memahami lebih lanjut ungkapan-ungkapan Qur'ani yang sedang kita kaji bersama-sama. Mari kita baca kalimat, ada 2 kalimat untuk kajian awal kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allamallahul insana Allahu alimun bima lam ya'lam al-insan. Allahu alimun bima lam ya'lamil insan. Ada ungkapan yang belum terpahami di sini? Bisa ya dipahami ungkapan-ungkapan yang ada? Ya, coba Bu Juriah. Ya, Bu Juriah Barus, silahkan Ibu. Untuk kalimat pertama, apa yang terpahami? Bismillahirrahmanirrahim. Allahul insan. Ibu jadi tawadu akhir-akhir ini. Ya? Jadi makin tawadu. Lagi nge-zoom itu pandangannya ke bawah terus. Enggak pandangannya ke depan. Ada tulisan di depan yang terlihat, Bu? Ada? Alamal telah mengajarkan Allah insan. Alamal telah mengajarkan, jadi Allah telah mengajarkan manusia. Iya, yang di ini tak terlihat. Ibu pakai handphone apa pakai apa? Ikut zoom-nya? Pakai handphone. Oh, nggak kelihatan ya kalau di layar handphone tulisannya? Kelihatan, kayak buku. Enggak, kalau di layar handphone nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Oh iya, coba lihat ya. Oh iya, handphone, iya. Alamallah oleh insan. Iya. Alamal telah menciptakan. Allah telah menciptakan manusia. Iya, bagus. Itu kan jadinya beda kan? Kalau ngelihat buku tadi mengajarkan, begitu lihat handphone jadi menciptakan. Oh iya. Iya, beda. itu. Telah mengajarkan. Iya, beda. Makanya itu yang saya bilang ya. Itu yang saya bilang bahwa beda pemahaman Ibu kalau tawadu lihat ke bawah dengan kalau lihat ke depan dengan penuh kepercayaan diri gitu. Ajarkan. Iya. Coba yang sekali lagi, Bu. Alamal telah mengajarkan Allah
Nah, insan. Allah telah mengajarkan manusia. Iya, bagus gitu ya. Ada pemahaman telah dari mana, Bu? Dipahami ada pemahaman telahnya? Dari yang alamal. Ada lamalnya ya? Alama. Maksudnya apa? Telah lampau. Iya, telah lampau. Gitu. Apa penandanya? Iya. Iya, bagus. Jadi di layar handphone Ibu terlihat ada ya? Enggak. Terus penanda lampaunya apa? Oh, lampaunya alif. Astagfirullah. Iya, bagus. Iya. Alif yang mana yang Ibu maksudkan? Alif yang ain, fathah, huruf pertama fathah, huruf terakhir fathah. Iya, bagus. Lalu alif yang dimaksudkan yang mana? Yang fi'il keren. Ibu mah ilmunya udah loncat nih, ilmunya orang kelas 4 ini pakai fi'il. Oh, maksudnya ini belum nyampe ke situ atau Bu? Maksud ini apa satu? Iya. Kalau Hamzah tadi yang Ibu maksud dengan Hamzah yang mana? Hamzah. Ibu nggak merasa bilang begitu ya? Enggak. Oh, enggak, saya salah dengar ya. Mohon maaf ya, saya salah dengar ya. Baik, diulangi Bu. Apa pencirinya bahwa itu bentuk satu? Bentuk satu. Cirinya alif ya? Nah itu kan? Iya, saya salah dengar ya. Alif yang Ibu bilang ya tadi alif ya. Iya, betul. Yang mana yang Ibu sebut dengan alif? Ditambahkan Pak Guru. Bagus ya. Apanya yang ditambah alif? Tunggu Pak. Iya, siap. Yang lain boleh sambil ngopi dulu gitu. Sambil ngeteh dulu gitu. Minum dulu deh, Pak. Iya. Ya, Ibu-ibu, Bapak, terkadang kita ya bukan karena tidak paham apa maksud dan tujuan, terkadang kita memerlukan kesamaan bahasa, keseragaman di dalam penyampaian supaya nanti itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain gitu ya. Misalkan tadi ya, bahwa Bu Juriah Barus mengingat bentuk satu, beliau ingatnya alif misalnya begitu ya. Beliau ingatnya alif, itu kan sangat personal sifatnya. Gitu. Jika itu juga menjadi ilmu. Bentar ya. Kita sambil nunggu nih ya. Jika itu menjadi ilmu kita bersama gitu ya, ilmu kita bersama, maka alif itu akan kita pakai terus gitu ya. Kita akan pakai terus gitu. Kalau itu ilmu kita bersama. Tetapi jika alif itu bukanlah ilmu yang kita pelajari ya, bukan karena salah, bukan ya, bukan karena salah, tapi karena bukan itu yang kita pelajari, maka nanti mohon kesediaannya ibu-ibu, bapak untuk menyamakan bahasa supaya nanti bisa saling mengingatkan dengan ungkapan yang sama. Bagaimana Bu Juriah, sudah ketemu kasus terkait alifnya? Bentuk satu. Cirinya. Yang alif tadi apa maksudnya alif? Enggak, rupanya alif bentuk 4 atau bentuk 3. Oh, iya bagus ya. Kan bagus itu. Oh, rupanya alif itu dibentuk berapa? Bisa dibentuk keempat, bisa dibentuk 3. Bentuk 4 bisa bentuk 3. Alif bentuk 4, bentuk 5, bentuk 5 sama bentuk 4 bisa bentuk. Alif bentuk 4, bentuk 5 gitu ya. Alif bentuk 4 dan bentuk 5 itu ya. Bentuk 5 kan tambah alif di depan, kalau bentuk 3. Jadi cirinya bentuk 1, fathah di depan dan fathah di belakang. Iya, bagus ya. Itu ya. Ibu-ibu,
Yang lain kalau yang kita pakai di kelas kita apa? Penanda bentuk satu. Huruf 1 dan huruf ketiga fathah. Fathah atau Bunyi A di awal dan awal, bunyi A akhir. di akhir. Kalau yang kita Diawali pakai ya. apa? Kalau yang kita pakai di sini, yang kita pakai. Awal dan akhir A. Iya, Bunyi baik. A di Itu awal, jadi, bunyi A di akhir. ya. Sekali lagi tadi untuk supaya kita bisa saling mendukung dan saling mengingatkan kalau ada yang lupa. Yang kita pakai ya, ungkapan yang kita pakai untuk menandai bentuk satu adalah AA. A. Bunyi awalnya A, bunyi akhirnya A. Bukan berarti bahwa yang mengatakan fathah itu keliru, bukan berarti demikian. Bukan berarti demikian, tetapi kita ini kan posisinya ini posisi, walaupun tidak semua berada pada posisi yang sama, ya, tidak semua berada pada posisi yang sama, bahwa kita ingin orang awam pun ya, orang awam, ya, di kita ada kan orang awam ya, yang baru belajar bahasa Arab ya. Iya, betul. Orang awam pun bisa menggunakan ilmu itu gitu. Kalau kita mengatakan A di awal, A di akhir itu gampang karena itu kan bahasa kita itu. Bunyi A di awal, bunyi A di akhir itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Itu kalau sudah pakai fathah, itu ilmu orang yang sudah ngaji itu. Oke. Ya, orang yang sudah mengaji. Jadi kita itu menggunakan ungkapan yang kita harapkan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang ingin mengerti bahasa Arab, walaupun dia belum pernah belajar ngaji yang tinggi-tinggi, walaupun dia belum pernah belajar bahasa Arab yang levelnya sudah jauh. Gitu. Baik itu ya Bu Juriah. Ya, jadi tadi perlu ada jalan-jalan dulu ya, bahwa muncul gitu tadi ada alif. Ternyata alif itu menjadi penanda di bentuk berapa Bu Juriah? Alif menjadi penanda di bentuk berapa Bu Juriah? Bentuk 3 bisa ya. Jadi Ibu masih itu ya, bentuk 3 oke, bentuk 4 oke, bentuk 5 oke gitu alifnya? Enggak, kalau yang untuk di ininya kan memang di 5. Cuman kan ada yang kalau udah dijabarkan Pak Guru nanti bisa ke bentuk berapa? Yang kalau kita udah nanti ada kalimat yang lain diartikan gitu kan bentuk. Bentuk berapa Bu selain bentuk 5? Enggak, maksud saya yang kalau kemarin-kemarin kan ada dikasih kalimat tuh. Kadang dia bisa jadi bentuk 1 atau bentuk 5 gitu. Yang ada alif di depan itu yang kan ada 5. Alif di depan bisa bentuk 1, bisa bentuk 5 begitu. Ini efek karena Ibu ikut di mana-mana ini. Efek karena ikut di mana-mana, jadi terkadang ada kesulitan untuk mempetakan yang didapat dari sini apa, yang didapat dari kelompok yang sana apa, diikut di kelompok sana itu apa. Nah, baik ya, untuk ibu-ibu yang lain ya, ibu-ibu yang lain, di kita berkaitan dengan alif yang sudah kita pernah pelajari, menjadi penanda bentuk berapa? 4. Bentuk 5. 4 dan 5. Iya, baik. Di kita ya Bu Juriah itu ada di bentuk 4 dan bentuk 5. Jadi belum nyampai ya. Belum nyampai ke bentuk 1, belum nyampe ke situ ya. Belum nyampe di bentuk 3, belum nyampe di situ. Belum saatnya kita untuk melihat keberadaan alif di bentuk 1, keberadaan alif di bentuk 3. Yang sudah dan sedang kita mantapkan sekarang sejauh ini adalah keberadaan alif di bentuk 4 dan keberadaan alif di bentuk 5.
Di kedua bentuk tersebut posisinya sama persis atau ada bedanya, Bu Juria? Ada beda. Yang mana? Yang tadi, yang 4 dan 5. Kenapa Pak Guru? 4 ke 5? Saya ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi bahwa Posisinya alif. bentuk alif bisa menjadi penanda di bentuk 4, bisa juga menjadi penanda bentuk 5. Ya. Apakah Bisa posisi- terdengar dengan jelas? Iya. Bisa, Pak. Ya, bagus. Berikutnya, diskusi kita berikutnya adalah apakah sama persis alif di bentuk 4 dengan alif di bentuk 5? Iya. Sama ya? Iya. Ya. Posisinya juga sama, Bu Juria? Enggak lah, tergantung ini kan, tergantung. Enggak ya? Bahwa posisi alif yang menjadi penanda di bentuk 4 dan posisi alif menjadi bentuk 5, posisinya berbeda gitu ya? Iya, tergantung. Iya. Kalau di bentuk 4, posisinya di urutan keberapa, Bu? Kedua. Alifnya di urutan kedua, Iya, bagus. Kalau di bentuk 5? di urutan pertama. Iya, bagus. Itu artinya berbeda ya posisi antara alif penanda bentuk 4 dengan alif penanda bentuk 5. Baik, terima kasih. Tapi yang soal 1 dan 3 itu belum dulu ya, Bu Juria? Nanti ilmu di BAQ 4 itu. Itu ilmu di BAQ 4 kayaknya itu yang Ibu ceritakan. Enggak, saya tadi pertama sebenarnya udah bilang nomor 4. Iya, nggak apa-apa, bukan karena Ibu salah, bukan karena Ibu salah sehingga nanti kita merasa nggak enak. Kan tadi sudah bilang begitu, ya gitu kan? Tadi sudah bilang begitu, ya kalau sudah bilang begitu itu terus yang kita bilang supaya tidak ada keraguan, kapanpun juga akan mengatakan begitu, gitu. Nah, kalau ini kan jadi ada beberapa kali angka muncul tadi, ya. Bentuk 4 ya muncul, bentuk 3 ya muncul, bentuk 5 ya muncul gitu. Nah, sampai akhirnya jelas posisinya bahwa kalau di kita sampai sejauh ini ada di bentuk 4 dan ada di bentuk 5. Di bentuk 4 urutan kedua, bentuk 5 urutan pertama. Oke, bagus. Terima kasih Bu Juria. Berikutnya siapa Bu Juria untuk kalimat yang kedua? Bu Fauzia. Silakan Bu Fauzia. Iya. Langsung aja ya, Pak ya. Silakan dibaca. Allah. Oh, dibaca dulu. Allahu alimum bima lam ya'lam insan. Allah yang mengajarkan dengan apa-apa yang tidak manusia. Allah yang mengajarkan dengan apa-apa yang manusia tidak ketahui. Iya, bagus ya. Dimantepin sekali lagi, Bu. Allah yang mengajarkan dengan apa-apa yang manusia tidak ketahui. Iya, bagus. Yang bermakna mengajarkan yang mana? Alimun. Iya, bagus. Di atas ada yang bermakna mengajarkan tidak? Di kalimat atas sebelumnya? Kalimat sebelumnya yang di atas? Yang kemarin. Ini alam yang tadi bujur ya? Iya, yang bujur ya. Ada yang bermakna mengajarkan tidak? Tidak, telah mengajar itu kan. Alaman. Ada yang bermakna mengajarkan di atas? Maaf. Itu lamnya 1. Mengetahui ya Pak jadinya. Mengetahui. Iya. Enggak apa-apa. Lamnya 1 lupa. Ah, iya. Posisi gitu ya. Itu. Jadi posisinya. Ya, ini mengetahui Pak. Maaf. Baik. Bagaimana jadinya? Allah yang tunggu. Allah yang mengetahui dengan apa-apa yang tidak manusia diketahui. Iya. Dia bagus. ketahui. Bagus ya. Jadi dari segi di level pertama sudah oke tuh, Bu. Level pertama artinya arti masing-masing kata
ibu sudah ketahui. Jadi itu modal betul ya, modal betul. Karena itu nanti ibu-ibu, bapak itu kalau ingin mengukur kemampuan, bagaimana caranya? Tahap pertama itu dulu. Ini per potong ini ya, setiap potong ini saya tahu nggak maknanya gitu ya. Itu udah modal ya. Gitu ya, modalnya. Tapi kita ingat bahwa untuk kemaksimalan pemahaman ya, maksimal pemahaman tentu bukan hanya soal arti saja yang kita sebut dengan 4 sehat 5 istimewa. Perhatikan pula bentuk, tuh ya, perhatikan pula bentuk. Kalau nanti ada jenis yang kita pahami, pertimbangkan ini juga itu jenis. Kalau nanti ada posisi kalimat yang kita bisa dalami, pertimbangkan juga itu. Kemudian keistimewaannya juga bisa jadi bahan pertimbangan. Sekali lagi, Bu. Allah yang mengetahui dengan apa-apa yang tidak diketahui manusia. Iya, bagus. Nah, kalau merujuk kepada pemahaman terakhir ini, itu kan bisa jadi pertanyaan itu. Dari mana di-nya? Di Iya. Ibu iya. merasa mengatakan di tadi nggak? Iya, Oke. betul tadi. Itu kan bisa jadi diskusi kita ini. Itu. Iya, betul. Tapi ingat ya, sekali lagi, mohon maaf sebentar ya, saya sela dulu, masuk dulu ya ke dalam pembicaraan. Ya, sekali lagi ibu-ibu, bapak, mohon maaf bahwa taraf diskusi kita itu bukan soal salah benar ya. Karena itu nanti jangan ada yang merasa nggak nyaman, ke saya ngomong begini kok salah, ngomong begitu juga salah ya. Mohon bukan itu posisinya, tetapi posisinya adalah kalau kita punya ilmu itu yang kita gunakan gitu. Kalau kita menggunakan sesuatu, melakukan sesuatu, hendaknya kita mendasarkan pada ilmu. Itu aja posisinya. Harusnya Kak, ya lam ini kan bentuk 2 ya Pak ya. Iya. Jadi dia ketahui ya. Jadi dianya siapa Bu? Ianya ini kan dia. Dianya siapa kira-kira? Ianya ini manusia. Ada di situ yang bermana manusia? Dianya Bu. Di insan. Ada ya? Dia ketahui. Ada ya yang dia kan itu manusia ya? Iya. Nah, manusia ada di situ ya? Ada. Berarti kalau ada manusianya perlu kita pakai kata ganti nggak? Oh, iya. Padahal ada gitu, orangnya ada gitu. Ustaznya ada, perlu pakai ustaz pengganti nggak? Iya Pak. Hah? Ilustrasinya begitu, ilustrasinya begini. Ustaz aslinya datang, ya. Apa kita perlu pakai ustaz pengganti? Tidak. Oh, tidak. Oke, bagus. Kata yang dimaksud ada, yaitu manusia. Apa perlu kita pakai kata ganti? Oh, tidak usah. Oke, baik. Itu ini biasa ya dalam bahasa Arab begini ceritanya. Kenapa ini perlu dimunculkan? Dalam bahasa Arab, kalau kita masuk ke bentuk 1, kalau kita bicara bentuk 1, kita kenali bentuk 1, kita bicara bentuk 2, kemudian bentuk 5. Bentuk berapa tadi yang saya sebut? 1, 2, 5. Oke, baik. Kalau kita kenali sebuah kata ada bentuk 1, ada bentuk 2, ada bentuk 5, itu otomatis di situ ada pemahaman kata ganti. Ada pemahaman apa? Kata ganti. Otomatis katanya. Itu bedanya. Bedanya dalam bahasa Arab itu ada bentuk-bentuk kata yang ketika kita pahami, otomatis di situ ada pemahaman tentang kata ganti. Gitu ya, itu yang pertama. Tetapi, gitu ya, ini berikutnya nih. Tetapi, apakah kita pakai atau tidak kata ganti itu, gitu ya? Itu. Apakah kita pakai atau tidak? Itu tergantung, gitu ya. Itu tergantung. Tergantung pada apa? Di antaranya tergantung pada apakah
kata yang digantikan itu ada atau tidak. Ya. Sehingga misalnya begini ya, kita lihat contoh yang ada di sini. Bahwa ya'lam apa maknanya ya'lam? Dia ketahui. Ya itu akhirnya kan terpengaruh oleh bahasa Arab kita kan, Kita langsung mengatakan dia. Padahal kalau bahasa Indonesia mah enggak gitu. Bahasa Indonesia ya'lam itu ya tahu aja gitu ya. Tahu. Tapi di dalam kata ya'lam itu ada pemahaman dia. Nah gitu ya. Nah ini perlu pembiasaan memang ini bagi orang Indonesia. Bagi orang Indonesia ini perlu pembiasaan. Nah, oke. Kemana tadi ceritanya? Ceritanya adalah ya'lam bermakna tahu. Oke. Dalam ungkapan ya'lam kita memahami kata ganti. Apa? Ya. Dia. Ada ya-nya. Dia. Enggak, kalau saya mengatakan kata ganti, mohon pikirannya ke bahasa Indonesia ya. Oh. Itu ya. Ini kadang-kadang kita ini perlu pembiasaan aja ini karena dua hal ya, Apa hal pertama? Hal pertama bahasa Indonesia nggak ada begitu. Nah, hal kedua adalah di tempat lain nggak biasa ngurusin yang begitu. Sehingga kalau dengan Pak Guru itu jadi penting. Tapi kalau di tempat lain belum tentu. Jadi karena dua hal tersebut. Ya hanya butuh pembiasaan saja sebenarnya, membutuh pembiasaan. Nah, bandingkan sekarang. Gitu ya. Ya'lam. Kita tahu kan tadi bahwa yang mengetahui atau yang tidak mengetahui siapa? Manusia. Kalau dalam posisi ini ada nggak manusianya? Tidak ada. Ada nggak manusianya? Setelah saya tutup. Nggak ada. Mohon maaf Bu Yayu. Ada. Ya, itu adalah manusia dia. Ya itunya saya ulang lagi. Ini kan ya'lam bermakna tahu. Siapa yang tahu? Manusia. Oke, bagus. Apa ada manusia di situ? Kalau ditutup. Tidak. Oke, maka kata Ada ganti kita pakai. ya. Gitu. Kata ganti kita pakai. Apa maksudnya? Berarti lam ya'lam ini maknanya dia tidak tahu. Dia. Oke? Bisa diikuti? Karena dianya nggak muncul. Dia yang kita maksud siapa? Manusia ini. Iya, manusianya. Manusia. Pada posisi seperti ini, dianya muncul. Dia tidak tahu. Oke, tetapi kalau dalam kasus seperti ini, dianya nggak kita pakai. Karena yang kita maksud dengan dia adalah karena ada manusia. Berarti kalau dalam konteks seperti ini, lam ya'lam al-insan atau lam ya'lamil insan, dalam bahasa Indonesia kita mengatakan manusia tidak tahu. Kalau tadi apa? Dia tidak tahu. Iya. Kalau sekarang apa? Manusia tidak tahu. Nah, begitu. Walaupun sama-sama ya'lam. Bisa diikuti? Iya, Pak. Oke, bagus. Coba dari awal. Allah mengetahui dengan apa-apa yang manusia tidak tahu. Iya, bagus. Nah, Ibu merasa ada sesuatu yang itu enggak? Kalau mendengar itu sebagai bahasa Indonesia, ada merasa sesuatu yang tidak biasa enggak dalam ungkapan bahasa Indonesia Ibu? Tidak. Atau biasa aja tuh gitu? Biasa aja. Justru tadi karena pakai dia menjadi aneh. Oke, betul. Cuman karena berpikir ada ya itu adalah dia, jadi Oke, bagus. Iya, bagus itu. Jadi sekarang lebih enak maknanya. Baik. Coba sekali lagi, Bu. Allah mengetahui dengan apa-apa yang manusia tidak tahu. Iya, bagus. Kalau Ibu, Bapak ada ungkapan yang tidak biasa nggak dalam bahasa Indonesia, Bu Fauzia?
Ada untuk alimun mungkin pakai maha bagus Pak Ustaz. Oh, Pak Guru. boleh. Enggak, soal lain ya, soal itu ya pakai maha itu soal lain ya. Oke. Tapi ada sesuatu yang nggak biasa nggak dari apa yang bahasa Indonesia Bu Fauzia? Apa-apa tadi? Kalau apa-apa gimana tidak biasanya? Enggak, itu kan dengan apa? Ada yang ingat dulu kalau pakai apa-apa? Ini ilmunya Bu Endang nih. Iya, dengan apa-apa yang tidak Siapa yang ingat apa-apa itu? Apa penjelasannya? Kalau apa-apa? banyak. Iya, oke, begitu ya Bu Juria. Itu kalau pemahaman kita bahwa Allah mengetahui banyak hal, boleh kita mengatakan apa-apa. Selain itu nggak ada ya? Pak Guru, kalau misalnya dibalik, misalnya manusia, misalnya, maaf Pak Guru, misalnya kalau Allah yang mengetahui apa-apa yang tidak manusia mengetahui, bisa nggak Pak Guru? Kalau soal bisa aja. Nah, tapi coba Ibu ingat ciri bahasa Arab yang keenam apa? Ciri khusus bahasa Arab yang Jadi dua pola. dalam bahasa Arab ada 2 pola dasar. Kalau bahasa Indonesia berapa pola dasarnya? Satu gitu. Apa pola yang satu itu kalau dalam bahasa Indonesia? Subjek, predikat. Iya, bagus. Nah, coba. Lam ya lamil insan itu subjeknya apa? Iya. Ini saya apa bukan, Pak? Ya, Bu Mia dulu, Bu Mia. Kalau dalam lam ya lamil insan subjeknya apa kira-kira? Lam. Lam apa artinya lam? Tidak. Subjek itu istilah lainnya apa, Bu? Subjeknya. Istilah lainnya apa tuh subjek itu? Ya lam ya Pak. Bukan, istilah lain subjek yang Ibu pahami. Subjek itu Pokok kalimat. Istilah lainnya apa? Pokok kalimat. Iya, pokok. Selain itu apa? Subjek, pokok kalimat. Apalagi? Yang lain mungkin? kalimat tulisan. Pak Hamid ada? Ingat? Laku Pak Ya, Guru. bagus. Nah, coba gitu ya, kita pakai ilmu Pak Hamid tadi. Bu Yayu, mohon maaf, mikrofon Ibu kalau dihidupkan ada suara kresek-kreseknya. Iya, ada kresek-kresek. Saya tidak tahu apa problemnya, tapi kalau mikrofon Bu Yayu dihidupkan ada suara kresek-kreseknya. Baik. Nah. Mati nggak Bang? Masih Iya, ada. Masih, ya. Nggak mati, tapi kresek-kresek. Kalau saya nonaktifkan mikrofonnya, anteng gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Coba pelaku ya, istilah lainnya subjek itu istilahnya pelaku ya. Apakah tidak melakukan sesuatu di situ? Tidak. Oke, berarti bukan ya, maaf. Tapi kalau kita mengatakan apakah manusia? Oh, ini kresek-kresek ya? Iya, saya di ininya ada kaitannya dengan akun Bu Dwi Rahayu. Kalau mikrofon beliau dihidupkan ada suara kresek-kresek. Kalau saya mute-kan itu jadi suaranya bening kembali. Itu ya Bu Mia, ilmu yang kita pakai. Soal boleh dan soal bisa. Oke ya. Nah, baik. Kita bicara soal dengan sesuatu yang tidak biasa. Cara kita untuk mengeceknya adalah coba ibu-ibu, bapak bantu saya ya. Mudah-mudahan ini bisa sukses ini. Ibu-ibu, bapak membuat kalimat dalam bahasa Indonesia. Ingat ya, jangan ngikutin yang bahasa Arab ini ya. Buatlah sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia pakai yang ada subjek, predikat, objek lah kira-kira begitu ya, sebuah kalimat lengkap, singkat, yang di dalam kalimat tersebut ada kata mengetahui. Ada kata apa? Mengetahui. Iya, bagus. Silakan ya, dibuat dulu ya dalam bahasa Indonesia yang ada kata mengetahuinya. Silakan. Oke, gimana hasilnya? Coba kita lihat. Nah, dari Pak Hamid, ayah mengetahui pekerjaannya dengan baik. Bagus. Yang lain? Bikin di chat. Boleh langsung, boleh langsung. Di chat nggak bisa, aku menulisnya gimana?
Nah, boleh langsung. Kurang pinter sih. Ini perlu pembiasaan aja, Nggak canggih nih. Perlu pembiasaan aja. Silakan Bu Juria, apa kalimat dari Ibu? Dari Bu Nur Aida, Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, bagus. Yang lain? Silakan. Saya baca aja Pak ya. Iya, disampaikan. Iya, silakan. Ibu tidak mengetahui kedatangan adik. Ibu tidak mengetahui kedatangan adik. Iya, bagus. Adik. Satu lagi kalau ada atau kalau sudah disiapkan, Bu Nur Aida sudah, Pak Hamid sudah, Bu Fauzia. Yang lain kalau ada yang disiapkan silakan. Bu Mia ada, Bu Mia? Mikrofonnya, Bu. Allah mengetahui perbuatan kita. Iya, betul. Allah mengetahui perbuatan kita. Baik ini ya. Nih, ini ya Ibu-ibu bisa diamati ya, coba diamati kalimat yang tadi sudah kita bisa himpun ya, bisa kita himpun. Ini dia. Terlihat ya dari Pak Hamid apa kalimatnya? Allah mengetahui pekerjaannya dengan baik. Iya, kemudian dari Ibu Nur Aida. Allah mengetahui segala sesuatu. Iya, baik. Kemudian ini dari punya Bu Fauziah tadi, Ibu tidak mengetahui kedatangan adik. Kemudian dari Bu Mia, Allah mengetahui perbuatan kita. Nah, baik. Satu pertanyaannya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, dari 4 kalimat yang sudah distorkan, oleh ibu-ibu Bapak, adakah salah satu dari kalimat tersebut yang setelah kata mengetahui ada kata dengannya? Enggak ada. Oke. Tidak ada. Oke. Udah dapat itu poinnya. Gitu. Coba sekarang kalau tambah dengan gitu. Ayah mengetahui dengan pekerjaannya dengan baik. Terasa nggak enak nggak? Nggak enak double dengan. Bahasa Indonesia Nggak enak. Begitu juga walaupun tidak pakai dengan. Allah mengetahui dengan segala sesuatu. Bukankah lebih jelas maksudnya kalau Allah mengetahui segala sesuatu? Iya, lebih enak itu. Ibu tidak mengetahui kedatangan adik. Bukankah itu lebih mudah dipahami orang Indonesia daripada mengatakan ibu tidak mengetahui dengan kedatangan adik? Iya. Dan terakhir, Allah mengetahui perbuatan kita, bandingkan dengan Allah mengetahui dengan perbuatan kita. Oke, baik. Apa poinnya? Apa poin dari yang tadi diskusi sederhana kita, ibu-ibu? Ini terkait dengan pemahaman. Poinnya adalah ketika kita sudah memahami arti sebuah kata dalam bahasa Arab, oke, tidak serta-merta ketika kita jadikan pemahaman kata tersebut diartikan. Ya. Dapat idenya? Dapat. Ya, baik. Jadi di dalam ungkapan ini ya, walaupun ada bi-nya, ya silahkan bi dalam bahasa Arab silahkan karena memang bahasa Arab punya aturan yang dia miliki. Dalam bahasa Arab kata alima ya'lamu, ilm dan ya bentuk-bentuk yang lain itu diikuti dengan bi gitu. Ya, diikuti dengan bi. Jadi apa ilmunya berikut ini? Terkadang ketika kita memahami sebuah kalimat dalam bahasa Arab, lalu berkaitan dengan sebuah kata, satu kata terkadang tidak usah diartikan. Apa?
satu kata terkadang tidak usah diartikan. Tidak usah diartikan. Walaupun kita tahu tidak usah diartikan, gitu ya. Dan berikutnya, satu kata bisa memiliki beberapa arti. Iya. Dipilih mana yang paling cocok sesuai dengan konteks tersebut. Nah, inilah peranan manusia untuk belajar dan berpikir sehingga kemampuannya satu tingkat di atas mesin. Gitu ya. Kayak mesin, kalau sekarang mau sekedar ingin tahu terjemahan bahasa Arab atau terjemahan ayat Al-Quran dan sebagainya, smartphone kita udah bisa cepat itu. Google, lalu translate, tulis Arabnya, lalu minta bahasa apa, bahasa Inggris muncul, bahasa Sunda muncul, bahasa Jawa muncul gitu. Kalau sekedar ingin tahu apa artinya, tetapi mana yang pas dan sebagainya, tentu manusia tidak bisa dikalahkan oleh mesin karena manusia yang menciptakan mesin. Baik, coba untuk terakhir Bu Fauzia silakan disampaikan hasil pemahaman berdasarkan diskusi kita. Allah yang mengetahui apa-apa yang manusia tidak ketahui. Iya, oke, bagus. Terima kasih. Ada pertanyaan, Ibu Bapak, sebelum kita lanjut? Aman ya? Kadang-kadang kebiasaan Pak kalau bi dengan wa. Iya, betul. Dan itu kebiasaan itu juga sudah kebiasaan bagus itu. Dalam arti ya bahwa wah keren nih Bu Fauzia udah tahu ini bi ya gitu, bi dengan langsung udah bagus. aja. Bagus begitu ya. Bagus begitu. Nah, tapi ada saatnya ketika kita mampu meningkatkan kualitas pemahaman, aspek tersebut perlu juga kita pertimbangkan. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, mari kita baca sama-sama kalimatnya. I'lam Insan. Wa annallaha yu'allimul insan. Ada ungkapan yang belum dipahami dalam dua kalimat tersebut? Anna. Nah, ya. Anna itu sesungguhnya. Sungguhnya. Sama dengan inna ya Pak ya? Anna hurufnya apa saja, Bu? Sama juga Pak, cuman di bawah kasroh. Oke, bagus itu. Maka bagi pemula, supaya tidak terlalu banyak yang dipikirkan, fokus ke huruf dulu. Oh, iya Pak. Ya, fokus ke huruf. Kalau hurufnya sama, juga kuat maknanya sama. Soal bunyi nanti, gitu ya. Fokus dulu ke huruf, soal bunyi nanti. Gitu, soal bunyi nanti. Oke, ya berikutnya kita minta Bu Nur Aida, silakan. Ya. Ya Pak Guru, i'lam annallaha khaliqul insan. Iya, silakan. Wilah sesungguhnya Allah khaliq pencipta manusia. Iya, bagus. Sesungguhnya Allah pencipta manusia. Iya, bagus. Bu Fauzia, kita pernah diskusi soal subjek dan predikat nggak? Iya. Biasanya antara subjek dan predikat itu ditambahkan kata yang berbunyi adalah. Penghubung adalah. Baik. Ada di situ yang Ibu bisa prediksi sebagai subjek predikat? Allah. Allah subjek. Allahnya subjek adalah pencipta manusia. Oke, Bu Nur Aida bisa diikuti? Ketahuilah bahwasannya ya Pak Guru. Ketahuilah boleh. Allah adalah pencipta manusia. Iya, bagus. Apa persamaan antara sesungguhnya dengan bahwasanya, Bu Nur Aida? Bahwa sama sesungguhnya. Ya, apa persamaannya? Sesungguhnya. Apa itu tadi soal selera aja atau gitu? Soal selera aja gitu. Iya.
bahasanya aja sih sebenarnya. Soal selera ya, soal kebiasaan ya. Ya, kebiasaan aja sih. Kebiasaan ya. Ibu-ibu, kalau kata sesungguhnya dalam bahasa Indonesia itu termasuk kata apa? Penekanan. Penekanan. Kalau bahwasanya termasuk penekanan nggak? Lebih halus. Bahwasanya itu adalah sama gitu. Bahwasanya. Bahwasanya itu termasuk penegasan seperti sesungguhnya nggak? Oh, enggak. Enggak. Tidak. Ya? Tidak. Berarti itu perlu dipertimbangkan itu, Bu Nur Aida. Ya. Kalau dia tidak sama-sama memiliki penegasan. Ya. Kalau dia sama-sama tidak memiliki penegasan. Nanti akan ada masanya, nanti insya Allah bersama dengan waktu kita belajar nanti, akan kita pahami apa bedanya ketika sebuah kalimat menggunakan penegasan dan sebuah kalimat tidak menggunakan penegasan. Kita pasti tahu bahwa itu berbeda tentunya, tapi seperti apa perbedaannya nanti kita akan pelajari pada materi-materi berikutnya. Ya, Pak Guru. Ya. Makasih. Terima kasih Bu Nur Aida. Berikutnya kalimat sesudahnya ada Bu Sabtiah. Bagaimana Bu Sabtiah, mau mencoba? Mikrofonnya Bu diaktifkan. Silakan, mikrofonnya diaktifkan Bu Sabtiah. Kelihatannya ada kesulitan. Bu Yayu, coba Bu Yayu. Wa anallaha yu'allimul insan. Iya, bagus. Apa mananya? Dan sesungguhnya Allah yang sedang mengajarkan manusia. Iya, bagus. Ada yangnya dari mana, Bu? Bentuk kedua yu'allimu itu sedang atau akan. Oh, baik. Bagaimana jadinya? Sesungguhnya Allah sedang akan mengajarkan manusia. Oke, bagus. Itu ada pilihan ya, ada pilihan, yaitu makna sedang, makna akan. Selain ada sedang akan, ada makna apa lagi? Akan biasa. Ya, baik. Nah, itu baik. Ini yang artinya dari apa yang Bu Yayu tadi sampaikan itu sudah akrab ya. Sudah akrab dengan makna bentuk dua. Ya, sudah akrab dengan bentuk dua. Pada saat yang demikian, maka perlu juga kita pertimbangkan bahwa tidak selamanya mengungkapkan makna bentuk dua itu dianggap perlu. Ya, tidak selamanya mengungkapkan makna bentuk dua itu dianggap perlu. Tetapi bahwa kita tahu itu merupakan bentuk dua, dan kita tahu apa makna yang bisa lahir ketika kita sudah memahami sebuah kata merupakan bentuk dua, itu sesuatu yang dibutuhkan. Baik, terima kasih Bu Yayu, terima kasih Bu Nur Aida. Ada pertanyaan Ibu Bapak sebelum kita lanjutkan ke kalimat-kalimat berikutnya? Maaf Pak, barusan Bapak bilang tidak biasanya bentuk dua itu maknanya diungkapkan. Ya Pak ya? Makna sedang, akan, biasa gitu nggak perlu di. Ada masanya, bukan biasa. Ada masanya, maksudnya ada saatnya, gitu ya. Ada waktunya. Walaupun kita tahu, tidak harus diungkapkan gitu. Ya. Gitu ya. Itu posisinya. Tapi bahwa kita tahu gitu. Bahwa kita tahu dan itu mempengaruhi pemahaman kita. Gitu. Bahwa itu mempengaruhi pemahaman kita. Misalnya kalau kita mengatakan sedang, apakah peristiwa itu sedang terjadi sekarang? Gitu. Ataukah Allah mengajarkan manusia itu merupakan suatu hal yang biasa? Nah, itu ya. Kita bisa pahami bahwa Allah biasa memang
Allah adalah Rob, Allah yang mengajarkan kita. Tapi pemahaman itu tidak selalu. Itu artinya ada masanya, ada saatnya, ada waktunya, walaupun kita tahu, tapi kita tidak munculkan. Tapi nanti kalau ditanya, ini ada makna apa nih di bentuk 2? Ya kita tahu gitu. Gitu maksudnya ya. Baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Baik. Ya. Bu Sabtia masih ada problem di. Oke, udah bisa nih kayaknya sekarang. Baik. Mari kita baca kalimat berikutnya sama-sama. Iya, baik. Khalaqallahul insan. Allahu khaliq wal insan makhluk. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Tidak ada. Insan. Ciptaan Allah, Allah telah menciptakan manusia. Allah pencipta yang menciptakan manusia. Allah di Siapa kalimat pertama? Yang belum aja nih siapa? Silakan, ada Bu Sabtia. Bu Sabtia silakan. Yang holakul ya Pak Guru. Iya, silakan. Khalaqallahul insan. Iya, apa maknanya? Allah telah menciptakan manusia. Iya, bagus. Berikutnya, Bu En. Mikrofonnya, Bu En. Allahul Khaliq. Ulang lagi. Allahul Khaliq. Tidak ada alif lam di situ, Bu. Coba. Iya. Allahul Khaliq. Tidak ada alif lam di situ. Allahul Khaliq. Iya, bagus. Allahu Khaliq. Apa maknanya? Allah pencipta. Iya. Subjeknya dan predikat apa pertimbangannya? Allah subjek. Jadi bagaimana jadinya? Allah adalah pencipta. Iya, bagus. Nah, berikutnya Pak Hamid, silakan. Hamid. Wal insana makhluk. Dan manusia adalah makhluk. Iya, bagus, baik. Itu makhluk itu kalau dilihat dari 3 huruf dasarnya ada makna apa, Pak? Cipta. Cipta. Iya, bagus. Kalau dilihat ada huruf di luar dari 3 huruf dasar, itu apa hurufnya? Mim dan waw. Iya. Ada makna apa kalau ada kata yang ditambahkan mim dan waw? Makna tambahan untuk makna dasarnya? Ada pernah belajar? Belum. Iya, baik. Ibu-ibu, apa yang ibu-ibu ingat kalau ada mim wau di luar 3 huruf dasar? Diciptakan. Iya, bagus. Jadi bagaimana jadinya Bu Yayu? Dan manusia diciptakan. Iya, bagus. Dan manusia diciptakan. Itu. Baik. Ini diskusi sedikit ya. Sedikit Ibu Bapak. Ya. Dalam bahasa Indonesia itu kata dan ya, kata dan itu biasanya menggabung ya, atau menghubungkan 2 hal yang sama-sama positif ya. Sama-sama positif, sama-sama negatif, ataukah menggabungkan antara positif dengan negatif? Kira-kira yang mana dalam bahasa Indonesia dan? Positif. Ya, positif digabungkan dengan positif. Negatif dengan negatif. Kalau positif dan negatif biasanya nggak pakai dan ya.
Ya. Oke, baik. Mari Bukan kita lihat. tetapi. Nah, oke, itu ya. Jadi itu jadi aja bahan pertimbangan kita. Nah, dalam bahasa Indonesia kira-kira pakai apa? Kalau positif dan negatif dalam sebuah rangkaian. Tetapi apalagi? Melainkan apalagi? Walaupun. Oke, bagus. Itu jadi artinya bahwa kita belajar bahasa Arab, kita bisa membangun pemahaman itu dari bahasa Indonesia yang sudah kita kuasai. Apalagi yang diingat? Melainkan, tidak lain. Apalagi? Sedangkan. Iya, bagus. Oke, baik. Kita tuliskan apa yang tadi bisa diungkapkan. Ada terakhir yang, karena terakhir jadi teringat. Ada sedangkan, gitu. Ada juga tadi melainkan, gitu. Apalagi tadi? Walaupun, gitu ya. Walaupun. Kemudian akan tetapi. Di awal ini perlu kita pahami ya, posisinya apa? Tadi udah oke sih, udah oke pemahaman ibu-ibu. Tadi khalaqallahul insan. Allah telah menciptakan manusia. Allahu khaliq. Allah adalah pencipta. Wal insan makhluk. Dan manusia adalah makhluk. Dan manusia yang diciptakan. Oke, itu udah level kita udah bagus itu. Level kita udah bagus. Tetapi kita bisa meningkatkan lagi level kita ketika kita menyadari ini khaliq dengan makhluk kan berada positif negatif kan? Iya. Ya, yang menciptakan, yang diciptakan ini kan dua bahasa katanya kan entitas yang berbeda gitu ya. Ya, zat hakikat yang berbeda. Maka pada saat itu Ibu Bapak, ini dengan merujuk kepada bahasa Indonesia, kita bisa memilih salah satu dari ungkapan-ungkapan tersebut untuk digunakan sebagai makna untuk kata wa. Bisa diikuti? Bisa. Ya, itu artinya pertama, kita sudah membangun tradisi bagus di awal-awal pelajaran kita. Apa tradisi bagusnya? Bahwa tidak semua wa itu dan. Nah, karena kalau semua wa adalah dan, jadi saya sering bilang berarti wawa artinya dan. Kalau dulu itu kan wawa itu dandan bagi ibu-ibu yang mau cantik. Sekarang juga ada itu kan apa itu seperti Alfamart gitu kan ada ya. Dan plus dan itu untuk alat-alat kecantikan. Nah, coba Pak Hamid kira-kira yang menurut feeling ya, menurut perasaan ya dan ilmu Bapak yang paling cocok dari sekian alternatif untuk wa di sini apa kira-kira? Saya pilih sedangkan. Bagaimana jadinya kalau dirangkum? Jadi Allah menciptakan, sedangkan manusia diciptakan. Iya, oke, bagus. Ibu-ibu yang lain bisa ikut ya ini? Ya. Alur berpikirnya ya. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa kita fleksibel dalam memahami bahasa Arab, kita fleksibel dan itu berbeda nanti aspek yang kita pahami itu akan melahirkan pemahaman dan kedalaman yang berbeda-beda. Baik, itu dia yang bisa kita pahami dari 3 kalimat yang berkaitan dan menggunakan kata dasar kholaqo. Ini kan ada 3 ya, ada kholaqo. Jadi yang Pak nomor 2 dan nomor 3 ini nyambung ya Pak ya? Iya, karena ini kan jadi 2 kalimat yang itu ya, ada 2 kalimat yang dirangkai, gitu. 2 kalimat yang dirangkai. Kecuali kalau kita menganggap bahwa ini yang terakhir ini adalah kalimat sendiri, maka wa-nya dibablasin gitu. Dihilangkan ya Pak ya? Tidak diartikan, jangan dihilangkan wau-nya, nanti dianggap korupsi ayat nantinya. Ya, jadi tidak diartikan. Nah, kholaqo, kholik dengan makhluk ini 3 kata yang berasal dari 3 huruf yang sama. Sehingga ilmunya adalah kalau ada 3 huruf yang sama, berarti kata-kata tersebut memiliki makna dasar yang sama. Yang di atas cipta,
yang di tengah cipta, yang terakhir juga cipta. Nah, itu namanya level pertama. Lalu kita meningkat ke level kedua, bentuk. Yang pertama tadi bentuk berapa, Bu Sabtia? Bentuk 1. Iya, sehingga kita mengatakan telah menciptakan. Ya, sedangkan yang di tengah-tengah khaliq bentuk berapa, Bu En? 4. Mana Bu En? Ya, lagi tidak standby gitu. Bentuk berapa, Ibu-ibu, Bapak? 4. Sehingga kita mengatakan yang mencipta atau yang menciptakan. Sementara kalimat terakhir makhluk, ini ada mim, ada wawu, itu bermakna pasif, itu bermakna di, sehingga kita maknai diciptakan atau yang diciptakan. Kalau saya menyebut yang diciptakan, berarti kira-kira makhluk bentuk berapa? Bentuk 3, Pak Guru. Kalau saya mengatakan makhluk maknanya yang diciptakan, berarti dugaannya makhluk bentuk berapa? 3. Oke, yang lain? Antara 3 dengan 4. Oke, pilih satu, Pak. Kecuali kalau punya keahlian untuk poligami. 3. Oke, bagus. Kalau ada yang, itu identik bentuk berapa? 4. 4. Berarti makhluk ini adalah bentuk 4. 4. Kalau begitu, kita akan punya beberapa kata ya, yang merupakan bentuk 4, tapi polanya beda-beda. Ar-Rahman, itu bentuk 4 kan? Sebelumnya kita udah belajar. Yaitu di Bismillah, Ar-Rahman. Apakah sama polanya dengan Khaliq? Iya. Beda. Tidak sama. Tidak sama. Ar-Rahman, polanya beda dengan Khaliq. Tapi sama bentuknya. Gitu ya. Ar-Rahim, apa sama polanya dengan Khaliq? Tidak. Pola itu apa ya sederhananya? Lagu kata gitu. Gitu ya. Untuk sementara kita itu lagu kata. Susunan ya? Apa ya? Lagu kata. Lagu kata. Misalnya kalau saya bilang begini. Katib dengan katib sama apa beda? Beda. Gitu ya. Kalau katib dengan rohim sama apa beda? Sama. Sogir, kabir, sama apa beda? Sama gitu ya. Sogir, asgor, sama apa beda? Enggak. Nah, itu yang namanya lagu kata. Kita anggap seperti itu. Itu artinya apa, Ibu-ibu? Dari awal kita sudah siap ini secara kognisi untuk menerima bahwa ternyata pola untuk bentuk 4 itu beragam. Ternyata apa, Ibu-ibu, Bapak? Pola bentuk 4 beragam. Iya, bagus. Ini bukan suatu hal yang baru ini kalau ikut ilmu Bu Yayu, ilmu Bu Juriyah, karena sudah pernah belajar ya, pola-pola untuk bentuk 4. Kita insya Allah menyusul nanti untuk mempelajari pola-pola bentuk 4. Ya, kita mempelajari pola-pola bentuk 4. Nanti ada 2 kepentingannya. Kepentingan pertama, kita semakin akrab dengan bentuk-bentuk 4. Yang kedua, kalau kita mampu, nanti kita bisa bikin sendiri. Ya kan udah tahu polanya gitu. Polanya begini nih, kita bisa bikin sendiri. Walaupun untuk bahasa Arab Qur'ani, targetnya adalah kita mengerti. Pemahaman terbatas, kita mengerti bahwa ini pola ini, karena itu ini maknanya ini pola ini, karena itu maknanya ini pola ini, dan sebagainya. Baik. Ada pertanyaan? Ya, Pak Guru. Ya, silakan. Kalau pakai kata-kata di depannya ada yang, itu patut kita duga bahwa itu bentuk 4 ya? Iya. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, misalnya tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Iya. Itu kan pakai yang depannya itu ya. Oke. Ibu-ibu tolong digenapi kalau dibentuk 4 selain yang apa, Bu? Untuk bentuk 4 selain yang. Maha. Apa? Maha. Kalau maha itu kaitannya dengan Allah kalau maha. Tidak berkaitan dengan bentuk 4. Oh ya, Pak. Iya, betul.
ada awalan pe. Gitu. Sifat ya, sifat ya. Ya, itu bentuk 4. Dengan kata lain, bentuk 4 bentuk sifat. Pembaca, gitu ya. Itu bentuk 4. Pembaca, peneliti, yaitu pekerja, gitu. Penelaah, pembuka, penutup, gitu. Itu kita sebut dia sebagai bentuk 4. Bentuk 4 itu dalam bahasa Indonesia bentuk sifat. Kata sifat. Ya. Walaupun tidak semua bentuk 4 adalah kata sifat. Menyebabkan kebingungan nggak? Iya, Pak. Ya, coba kalau saya mengatakan begini. Pembaca, ada pe-nya nggak? Ada. Bentuk 4 nggak kita duga? Iya. Iya, bagus. Apakah pembaca kata sifat dalam bahasa Indonesia? Tidak. Tidak, itu dia maksud saya. Oh, oke. Sifat itu kan yang seperti itu ya Pak, bahagia, riang, sedih. Itu tuh kalau bahasa Indonesia begitu, kalau bahasa Indonesia. Yang kita kenal sebagai sifat, kata sifat dalam bahasa Indonesia. Sedih, senang, gembira, gitu ya. Tuh, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Karena itu kita bergerak gitu ya, bergerak gitu. Jangan sepenuhnya bentuk 4, kemudian lupa sifat, juga jangan sepenuhnya sifat, lupa bentuk 4. Gitu kita bergerak di situ. Karena apa? Karena bahasa memang tidak sepenuhnya persis sama. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Baik, ya. Kita lanjutkan dengan latihan kita yang berikutnya. Mari kita baca 2 kalimat yang akan kita kaji. Allahul insana malam ya, bagus. Kemudian ya, bagus ya. Ini yang kita kenal dengan apa sih, ibu-ibu, bapak mengenalnya apa ini? Yang di bawah tasdid? Kasroh. Kasroh. Gitu. Kasroh, keren ini ilmunya. Udah bahasa Arabnya, sebelum belajar bahasa Arab udah tahu bahasa Arab ini. Kasroh itu kan bahasa Arab nih. Yang kita sebut ini walaupun dia di atas huruf lam gitu ya, tapi karena di bawah tasdid ya dia disebut kasroh, dia bunyinya i. Ya, baik gitu ya. Jadi huwa yu'allimul insana ma lam ya'lam. Baik. Kalimat pertama, siapa yang mau berbagi pemahaman? Mau nyoba, Pak? Silakan, Bu Fauzia. Nah, ini belajar. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Oke, bagus, bagus. Berikutnya, kalimat yang kedua. Ini tidak ada pertanyaan ya di sini ya, di kalimat 2 kalimat ini. Dia Mia ya Pak, coba. Iya, silakan Bu Mia. Dia atau dalam artinya Allah, dia yu'alimu senantiasa mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Iya, bagus. Kalau kita bandingkan bentuk kalimat pertama dan kalimat kedua, ini kan sama-sama berkaitan dengan Allah ya, sama-sama berkaitan dengan mengajarkan juga, berkaitan dengan manusia yang tidak tahu gitu. Tapi bedanya apa antara kalimat pertama dengan kalimat kedua? Kalimat kedua Allahnya pakai kata pengganti, Pak. Huwa. Oke, bagus. Terus apa lagi bedanya? Posisi subjek predikat. Ya, baik. Kalimat pertama pakai apa? Bentuknya lampau atau ya. Bentuk iya, yang kedua bentuk dua. Bagus ya, bagus itu ya. Itu artinya kalau diartikan ini bisa sama. Ya. Tapi pemahaman kita tentu berbeda ya, pemahaman kita berbeda. Kalimat yang pertama ini predikat subjek. Ya. Ya, kalimat pertama
predikat subjek. Ya. Yang kedua subjek Ya, predikat. tapi kalau kalimat kedua subjek predikat. Predikat. Itu bedanya. Tapi kalau dimaknai ya sama aja gitu. Sama aja dalam arti Allah juga. Allah siapa ya? Allah dia mengajarkan. Ya. Kemudian berikutnya bahwa ini bentuk satu gitu. Bentuk satu. Di dalam Al-Qur'an terjemah itu tidak selalu muncul. Ya, telahnya, sedangnya, akannya memang tidak terlalu muncul. Apalagi kalau yang menggunakan judul Quran terjemah perkata. Gitu. Quran terjemah perkata. Makin menyulitkan adanya di situ. Nah, berikutnya itu tadi. Coba perhatikan kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua. Gitu. Ada huwa, apa maknanya? Dia, Allah. Dia. Oke, baik. Kemudian perhatikan ya, berikutnya kalimat yu'allimu. Oke. Kalimat yu'allimu. Ya. Apa maksudnya? Di sini kan ada ya. Indikasi apa ya? Dia. Oke, bagus. Ya. Ya, menandakan bentuk dua. Dan itu, ini kalau bahasanya Bu Asmani, mana Bu Asmani? Dia. Oke, baik. Ini yang akan pada bagian berikutnya akan dominan kita temukan sebagai kajian. Bahwa dalam bahasa Arab, suatu perbuatan, perbuatannya sama persis. Apa perbuatannya? Perbuatannya adalah mengetahui. Mengajarkan. Perbuatan apa? Menciptakan. Sama persis gitu. Tetapi nanti akan kita temukan bahwa ketika yang melakukan perbuatan itu berbeda, gitu ya. Ketika yang melakukan perbuatan itu berbeda, maka diungkapkan dengan cara yang berbeda. Ibaratnya gimana sih memahami begitu? Begini cara memahaminya. Ibu-ibu, ini ibu-ibu yang paham nih. Kalau beli gado-gado, bagaimana cara kita ketahui yang pedes sama yang bukan? 1 karet 2. Rasanya. Bagus ya. Sama disobek. 1 karet 2. Rasanya Pak, itu Pak. Gitu. Pedas apa enggak? Nah, gitu. Cobain dulu. Kalau nggak rasanya disobek. Atau disobek begitu. Rasanya tidak ada itu ya dalam budaya lain ya, dalam budaya negara lain begitu. Iya. Kalau pedas itu ada karetnya gitu. Hanya orang Indonesia ya yang paham. Orang Indonesia kan kreatif. Betul, luar biasa. Nah, seperti kreatifnya orang Indonesia, kreatif juga gitu orang bahasa Arab, orang Arab. Gitu. Sebagai kira-kira beginilah gitu ya. Kita cobalah kita inventarisir ya. Kita inventarisir kata ganti nih dalam bahasa kita itu. Apa saja yang kita kenal sebagai kata ganti dalam bahasa Indonesia? Dia, mereka. Oke, dia gitu ya. Oke, dia, terus apa lagi? Mereka, kita, kami. Mereka gitu ya. Mereka, Kami. oke. Mereka, kemudian ada Kami. kalian, ya. Kemudian kami, gitu ya. Dia, mereka, kalian, kami. Kalau bahasa Indonesia, jika ini berbeda-beda ini, mengajar tetap aja sih mengajarkan gitu, tetap aja mengajarkan. Dia ya mengajar, kira-kira gitu. Mereka ya mengajar. Kalian ya mengajar, kami ya mengajar. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu beda. Itu beda. Ya, untuk tahu beda rasanya. Ketika huwa nanti mengajarnya diawali dengan huruf ya. Gitu. Berarti nanti kalau saya berarti tidak pakai iya. Gitu. Kalau kamu berarti tidak pakai iya. Kalau kita berarti tidak pakai iya. Kalau kalian berarti tidak pakai iya. Sebab iya itu punya siapa? Dia. Punya dia. Dengan demikian, kemungkinan kecil untuk terjadi tawuran karena berebutan ini milik siapa, itu bisa diminimalisir dalam bahasa
Arab. Tapi kita orang Indonesia yang repot. Tuh. Kalau saya mengajar ngomongnya gimana ya? Kita pakai apa ya? Kan nggak boleh pakai iya kalau saya. Karena iya itu punya dia. Kita orang Indonesia yang repot. Tapi orang Arab dan orang yang belajar bahasa Arab justru akan lebih dimudahkan. Begitu mau sarapan, ini saya mau yang pedas. Nggak usah repot-repot. Buka lalu cicipi. Langsung aja lihatnya. Ada karet 2 atau karetnya 1. Ya. Itu ibu-ibu, bapak-bapak, kajian kita pada malam ini. Ya, kajian kita pada malam ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan kajian-kajian lain pada pertemuan kita yang akan datang. Latihan kita berikutnya itu ada latihan menjodohkan ya? Ya. Ya, ada latihan menjodohkan. Itu coba untuk latihan menjodohkannya itu dikerjakan terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Dikerjakan terlebih dahulu di rumah sehingga pada pertemuan kita berikutnya kita bisa langsung pada pembahasan tentang itu. Tapi sebelum itu ini ada latihan terakhir nih. Coba kita baca bersama-sama. Ayo, Allahullazi khalaqal insana huwallazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada yang mau ditanyakan di situ sebelum Ibu Bapak yang berbagi pemahaman? Mirip-mirip yang tadi juga. Iya, bagus. Coba Pak Hamid, kalimat pertama apa mananya? Allah yang telah menciptakan manusia. Iya, bagus. Coba Bu Nur Aida, kalimat yang kedua. Dia yang mengajarkan, bukan mengajarkan. Dia yang mengetahui manusia apa yang dia tidak ketahui. Iya, bagus. Mana yang bermakna mengetahui? Allama. Ada tasdidnya tidak? Ada. Tasdid penanda banyak tidak? Banyak. Gimana Bu? Penanda banyak tidak? Iya, banyak. Iya, banyak. Orang kalau banyak taunya, sebaiknya apa yang dia lakukan? Mengajarkan. Dia yang maha mengetahui. Pengetahuannya banyak. Pengetahuannya banyak. Mengajarkan. Nah, begitu dia ya. Jadi Yang pengetahuan mengajarkan banyak. manusia apa yang belum dia ketahui. Iya, bagus ya. Dia yang mengajarkan manusia apa yang baik. Coba bandingkan antara kalimat yang tadi dengan kalimat yang ini. Yang mana maksud kita kalimat yang tadi, gitu ya? Sama itu. Kita coba mana kalimat yang kita bandingkan dengan kalimat yang oke, baik. Nah, sedikit lagi. Allah. Kita ini karena bisa terlihat? Ini. Ya. Huwallazi apa? Huwallazi allamal ya, bagus. Bandingkan dengan kalimat di bawahnya. Ya, bagus. Ini huwa yu'allimu. Ini huwa allama. Sama huwa ya? Ya. Ya. Tapi di sini allama, di sini yu'allimu. Ya. Apa bedanya? Satu bentuk satu, satu bentuk dua. Iya, satu bentuk satu, satu bentuk dua. Mas ingat ciri bentuk satu dan ciri bentuk dua? Ya. Oke, baik. Diawali. Ciri bentuk satu? Di awal diawali dan diakhiri dengan Oke, bagus.
Kalau Di jadi awal bentuk bunyi dua, A, di akhir bunyi A. Ada yang Diawali dengan ya. nah baik. Sekarang itu yu'allimu bentuk dua ditandai dengan ya. Ya itu bisa juga kita jadikan sebagai penanda bahwa itu untuk huwa dibentuk Huwa. dua. Oke. Dua dibentuk. Ya. Huwa Huwa dibentuk dibentuk dua. dua. Sedangkan allama bentuk satu cirinya apa? A. Iya. Jahir. Berarti sebagaimana ya penanda huwa, maka AA juga penanda Huwa. huwa. Cuman bedanya gitu. Kalau AA penanda huwa dibentuk Satu. satu, sedangkan ya penanda huwa dibentuk Dua. dua. Jadi kira-kira siap-siap saja nanti ini untuk punya ini gado-gado karet 1 dan karet 2. Nanti kalau yang sudah mengajarkan itu bukan huwa, ya bukan allama bunyinya. Kalau saya yang sudah mengajarkan juga nggak boleh allama, karena allama AA itu punya dia. Nggak boleh tuh, nanti bisa menimbulkan kecemburuan kalau AA diambil oleh yang lain. Sebab AA itu milik Huwa. iya, milik huwa. Begitu ya, Ibu, Bapak? Iya Pak Guru. Alhamdulillah, itu tambahan ilmu kita pada malam hari ini. Hal baru yang kita pahami adalah hal baru yang kita pahami dan akan menjadi landasan untuk meningkatkan ilmu kita pada level berikutnya adalah ternyata di bentuk 1 dan di bentuk 2 itu ada penanda untuk dia. Nanti juga akan ada penanda untuk saya, ada penanda untuk kita, penanda untuk kami, dan sebagainya. Siap-siap ya Ibu Bapak untuk nambah ilmu ya? Insya Allah. Iya, tidak cukup hanya bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5. Nanti juga ciri untuk dia, untuk saya, dan sebagainya. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk kebersamaan Ibu-ibu, Bapak pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengukur salah dan dosa kita. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Selamat beristirahat. Ya, mudah-mudahan para kepala daerah yang terpilih hari ini adalah orang-orang yang memberikan, membawa keberkahan. Amin. 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 Orang-orang yang Terima kasih. bagus ya Pak ya. Ya, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.